Selamat datang di Cut Kalau Spot. Jadi hari ini saya sedang bersama teman saya, penggiat lingkungan ya Pak. Siap. Untuk lebih jelasnya mungkin teman saya bisa memperkenalkan dirinya nih ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Feby Yurliansa, Ya. salah seorang anggota di unit kegiatan mahasiswa pecinta alam dan lingkungan hidup Macopala YIN Langsa. Oke. Jadi Pak, hari ini kan rencananya ini mau ngajak ngobrol nih Pak. Oke, siap. Karena hari ini kan berkaitan dengan hari tanpa kantong plastik sedunia. Jadi alangkah baiknya kayaknya kita di ruangan lebih asik nih kayaknya ya. Oh, siap. Oke. Siap ya? Siap. Oke, mau melihat gimana obrolan kami selanjutnya? Mari kita slide videonya. Halo mahasiswa. Oke. Ya, kembali lagi ya di kanal Cut Kalau Spot ya, di siarannya. Bukan siaran ya, siaran kita ya. Siaran podcast. Jadi karena hari ini hari bebas sampah sedunia ya. Hari tanpa kantong plastik lebih tepatnya. Ya, International Bag Free Day. Oh ya, kenalin ya. Aku Mor ya. Jadi di sini kami bakal ngebahas tentang peradaban sampah plastik di sekitaran kita sama di dunia gitu ya. Apa dampak dari limbah plastik ini sendiri gitu ya? Kita bicara tentang ketergantungan manusia terhadap plastik lah. Plastik nih ya. Plastik yang saat ini sudah memang susah untuk kita kendalikan, susah untuk kalau kita kurangi mungkin sulit karena semua itu butuh kesadaran yang optimal dari lapisan masyarakat lah. Oh iya. Dikurangin sulit, tapi bisa kita kendalikan. bisa kita kendalikan. Berarti sampah plastik itu untuk mengurangin agak tidak mudah ya atau sulit. Tidak mudah karena semuanya itu menggunakan bahan plastik. Bahan plastik ya. Ya, segalanya termasuk kursi kita kan, kursi, ya, pulpen dan casing HP semua menggunakan bahan plastik. Iya. Dan ini pun yang kita pakai semuanya kan nggak awet, otomatis kan dia punya jangka waktu. Ya, betul. Ya kan, yang ujung-ujungnya nanti kita buang. Jadi ini kan plastik nih. Plastik itu kan dekat nih sama kehidupan kita nih, kehidupan Ya. kita sehari-hari ya. Gimana caranya? Maksudnya gimana ya? Dia diciptakan, tapi kenapa dia juga yang menjadi masalah gitu di kehidupan kita? Ya, sebenarnya dia tidak menjadi masalah. Sebenarnya Ya, sebenarnya dia tidak menjadi masalah. Tergantung pemakaiannya gitu, tergantung pemakaiannya Ya. dan seberapa bijaksana kita dalam memakai plastik dan menggunakannya lah. Sebijaksana gimana sih manusia ini mempergunakan plastik itu? Nah, kita pasti butuh plastik, segala macam bahan-bahan rumah tangga, bahan otomotif itu kan menggunakan plastik. Iya. Dan plastik itu tidak bisa jauh dari kehidupan manusia. dari kehidupan manusia gitu kan. Tapi kita harus bisa bijaksana dalam menggunakannya. Nah, gitu. Terutama dalam hal plastik ini kan sudah menjadi sampah dan polusi gitu ya. Polusi bagi kehidupan kita juga, kehidupan makhluk lain juga gitu kan. Berarti dampaknya memang dari kita kembali ke kita. Oh iya, semua seperti itu. Cuman kan banyak nih ya, maksudnya kayak aku pun mungkin belum terlalu paham juga yang namanya polusi ini ya. Kita kan masih sembrono nih namanya kita lah. Maksudnya plastik atau yang udah nggak kepakai kan pasti kita buang. Kadang kan kita habis makan apa, habis minum apa, maksudnya mengutip sampah kita masukkan ke plastik tanpa kita pilih-pilih langsung buang. Itu kan sebenarnya salah. Yang seharusnya kan kalau aku telusuri ini kan plastik organik sama non organik seharusnya kan dipisah. Ya, plastik itu termasuk sampah non organik ya. Plastik. Sampah non organik. Kenapa dia non organik? Karena dia itu sulit terurai. Dia tidak bisa terurai tanpa bantuan manusia gitu. Tanpa bantuan manusia, misalnya. Karena kalau terurai dengan sendirinya itu butuh ratusan tahun kalau plastik. Gitu kan. Tapi kalau yang organik tadi dia akan terurai sendiri tanpa butuh bantuan tangan manusia. Gitu. Itu perbedaan organik sama non organik. Gitu. Walaupun plastik itu dibakar.
Iya, walaupun plastik itu Kan ada nih, bakarnya kan? tidak habis. Di tempat sampah kan, kalau Ya. zaman-zamannya kita kecil ini kan mama kita, bapak kita kan suka tuh di pekarangan rumah gali lubang tuh khusus tuh buang sampah rumah kita sendiri gitu. Iya. Kan semua sampah di situ kita gabung. Itu dibakar walaupun itu maksudnya habis tapi tidak habis sebenarnya. Dia akan menjadi kayak mikro gitu ya, molekul kecil dia, bulat misalnya. Misalnya kita bakar apa nih? Botol aqua gitu. Iya. Botol minuman apa? Botol minuman dalam kemasan itu Iya, iya. kita bakar. Dia nggak habis sempurna, pasti dia akan meninggalkan zat kecilnya itu. Zat Dan kecil itu dari plastik akan tuh ya? dan itu akan selamanya terpendam. Nah, kalau kayak tadi kita bicara orang tua kita dulu gali lubang di tanah terus melakukan pembakaran di situ, Iya. maka sampah-sampah yang tipenya itu plastik Iya. dia tidak akan menuai dalam waktu cepat. Tapi bukannya malah jadi pupuk kompos ya? Jadi pupuk kompos, tapi harus kita pilah ketika kita menggunakan pupuk tersebut. Pupuk ini masalah pupuk kompos nih ya. Pupuk kompos itu kan dari bahan non organik kita bilang kan? Dari organik gitu. Dari organik? Dari Bukan organik. dari non organik ya? Oh, Ah, berarti salah. organik. Kan itu kan udah hitam nih biasanya kan? Ya. Kan sering dulu kan untuk nanam bunga atau nanam cabai, Ya, tomat. tanah bekas pembakaran. Pokoknya gitu kan kita jadikan pupuk. Itu kira-kira dampaknya bahaya nggak ke tubuh kita? Karena kan kita menanam tanaman di situ, lalu kita konsumsi. Kalau itu dari pembakaran sampah organik, Ya. itu tidak, karena memang siklusnya sudah seperti itu dan itu Oh, bagus. Itu bagus ya. Jadi sampah organik ini kan dari kayu kering, ranting, kayu, buah-buahan, bekas sayur-sayuran. Nah, itu memang sudah seperti itu organik dan dia akan akan dengan sendirinya terurai. Iya lah, maksudnya yang di dalam pupuk itu kan ada yang non organiknya. Itu di tumbuhan. Makanya itu ketika dia kan tidak menuai tadi kan Ya. tidak terurai. Ah. Maka ketika kita menggunakan pupuk tersebut, kita harus memilahnya lagi. Itulah yang mau saya sampaikan tadi. Ketika orang tua kita korek lubang lalu melakukan pembakaran, Ya. kita cobalah tahun depan kita balik ke lokasi itu, kita korek lagi, kita lihat lagi, itu pasti yang sampah-sampah plastik itu akan tetap seperti itu, sama dengan misalnya kalau dia punya mereknya gitu di plastiknya, Iya, pasti iya. mereknya itu juga masih ada. Oh iya, tidak mudah terurai gitu Tidak aja. terurai gitu aja. Nah, gitu. Jadi di alam tuh sering kita temukan yang wah ini bungkus apaan gitu kan? Oreo. Ya, bungkus apa gitu Oreo kok masih Supreme, kok masih ada sampai kata oh ini makanan jajanan waktu SD gitu kan. Wah, berarti udah lama kali ada di sini sampah itu. Kok ada mie gemes nih. Kita udah lama kali gitu kan. Karena dia nggak terurai. Iya. Berarti itu yang di tanah aja nggak terurai. Ya. Bayangkan kalau orang nih kan sering nih bapak misalnya jalan-jalan ke wisata yang berbau-bau laut gitu kan. Ya. Sering kan nengok Siap. orang makan kacang, Ah. kacangnya dibuang, bungkusnya enggak. Oke. Orang makan kacang, setelah habis plastiknya tuh dibuang, rujaknya dimakan, plastiknya dibuang. Tapi buangnya nggak ke tong sampah pak, kebanyakan. Ya, betul. Tapi yang observasi saya, yang saya lihat buangnya malah ke laut. Ya, itulah yang menyebabkan polusi yang saat ini jadi perbincangan hangat di teman-teman yang konsen di lingkungan ya. Iya. Untuk teman-teman yang konsen di lingkungan, ini yang menjadi dampak terbesarnya gitu. Dampak terbesar bagi kita sendiri makhluk bumi gitu kan. Kita buang sampah sembarangan, khususnya itu sampah yang non organik, plastik tadi. Iya. Kita buang sampah sembarangan, kita ketahui plastik itu kan sulit untuk Ya, terurai. Dia betul. butuh ratusan tahun untuk terurai. Nah. Apalagi kita buang itu ke air, Ya, baik betul. itu danau, sungai, Iya. dan laut gitu kan. Iya. Nah, yang pertama itu akan Mencemari betul. mencemari air itu tersebut. Nah, air itu sendiri akan tercemar. Dan kedua, makhluk hidup di air itu juga akan tercemar. Iya. Nah, dan itu menjadi perhatian dunia saat ini. Mungkin kita lihat-lihat di sosial media tuh kan banyak tuh, ada yang pernah itu jadi viral itu apa itu ya? Ikan. Kuda laut ya, Ya, kuda laut juga. makan ini apa? Katembat. Makan kenebat oke. Yang Mereka ketembar, kan? Yang sayangnya gini pak,
ada penyu, ada ikan gitu kan. Ada yang nyangkut di plastik, masuk ke dalam bungkus plastik, dia nggak bisa berenang. Ada juga yang terlilit sama tali. Pokoknya banyak itu yang di laut kalau yang saya lihat di media ya. Ya betul. Ya itulah yang memang menjadi perhatian kaum lingkungan lah gitu kan. Pecinta lingkungan ya. Pecinta lingkungan. Jadi itu harus memang benar-benar adanya kesadaran kita semua. Ada kesadaran kita untuk tidak membuang sampah plastik sembarangan, untuk mengendalikan sampah plastik. Dan makanya hari ini tuh hari peringatan tanpa kantong plastik itu, jadi sehari ini kita nggak usah pakai kantong plastik. Itu akan mengurangi beban dampak daripada plastik itu sendiri. Plastik ini kan memuainya nih ratusan tahun. Nah, kita bisa kurangi dengan sehari tidak memakai kantong plastik. Dan banyak cara yang bisa kita lakukan untuk tidak menggunakan kantong plastik. Buat kalian ya yang masih nggak sadar, yang suka buang-buang sampah plastik, kalian harus contoh Doraemon. Nah, Doraemon kantongnya nggak ganti-ganti, bisa banyak ngeluarin apa aja gitu pak. Nah, mungkin di situ bisa keluar juga itu alat pembersih bumi ya. Kan ada yang bilang juga nih, itu plastik nggak bisa dihilangkan gini, plastik tuh nggak bisa dikurangin karena ekosistemnya memang sudah begitu. Itu kan payah, seharusnya bukan plastiknya yang dihilangin, harinya. Itu sebenarnya aku dongkol sama orang yang ngomong kayak gitu. Itu kalau jumpa orang kayak gitu, bapak apa jawaban bapak? Kalau aku bilang sama dia, bukan harinya yang dihilangin, tapi otak-otak kayak dia yang dihilangin. Jadi ya kita tadi di awal kita bahas itu plastik itu tidak bisa kita hindari, tidak bisa, dia memang ada di sekitar kita dan itu kita butuhi juga. Kita butuhin juga ya. Kita juga butuh dengan plastik. Namun yang perlu kita lakukan sebagai makhluk hidup, makhluk yang tinggal di bumi, yang pastinya berharap bumi ini terus terawat gitu. Kita hanya bisa bijaksana dalam bersikap, bertindak untuk bumi ini. Dan untuk kasus plastik ini kita harus kendalikan sama-sama, mengendalikan sampah plastik gitu kan. Karena untuk mengurangi, saya rasa semua produsen plastik, kita juga konsumen beli apa-apa udah plastik gitu kan, di kantong plastik, dimasukin ke kantong plastik. Nah, di situ harus ada peran yang benar-benar bijaksana. Seperti misalnya itu yang mulai digalakkan itu sistem hidup itu ramah lingkungan, hidup ramah lingkungan itu yang zero waste gitu kan. Kalau lebih dekatnya ke kita tentang pemisahan sampah ya. Kan ya, itu termasuk di kota kita tengok tuh ya. Itu termasuk ya. Tong sampah itu kan ada 3 warna. Dikira orang tuh semua warnanya sama. Ini bagi orang yang nggak tahu nih. Ya. Yang hijau nih orang nggak tahu dia buang apa di situ kan. Yang kuning orang nggak tahu. Yang merah orang nggak tahu. Padahal itu semua ada artinya gitu. Betul. Kalau di tempat-tempat sekarang itu pemerintah kan mulai melakukan program itu mengendalikan sampah gitu kan. Itu sudah mulai dilakukan program itu sejak tahun 2018 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi dia meminta semua industri itu untuk sama-sama mengendalikan sampah, khususnya sampah plastik. Maka salah satunya juga pembagian sampah tadi. Pembagian sampah. Jadi pembagian sampah itu ada yang organik, non organik, sama B3. Nah, yang hijau itu biasa organik. Nah, dia langsung bisa terurai seperti kita jelaskan tadi. Nah, yang non organik ini ya tempatnya sampah plastik itu. Dan dia bisa daur ulang kembali, bisa dipergunakan kembali sesuai kebijaksanaan kita dan ide-ide manusia lah. Nah, kalau B3 ini sampah-sampah yang beracun. Nah, B3 ini bahan beracun berbahaya gitu kan. Nah, jadi limbah-limbah beracun, nah di situ letaknya. Nah, cuman edukasi di masyarakat itu yang masih kurang ya, belum maksimal gitu kan. Tapi lucu tuh Pak, gini ya Pak. Orang banyak nih yang resah sama sampah, tapi peduli kita sama sampah. Kebanyakan cuma ngomong aja gitu. Tapi untuk perlakuan masih jarang nih. Itu yang masih sering kita jumpai di tongkrongan, di WA, termasuk saya pun kadang-kadang suka lupa gitu kan. Jadi semua masuk tuh maunya praktis aja. Kan bingung nih kan lagi nongkrong misahin sampah yang ini
ngotak-ngotakin cara pembuangannya, makanya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, kita tuh maunya kalau buang sampah itu cepet. Iya. Buka, buang. Iya. Nah, nggak mikir ini sampah apa, di mana letaknya nggak ada. Iya. Di mana aja ya tempat sampah ya itu berarti tempat sampah. Iya. Nah gitu. Sebenarnya kan pemerintah sudah mulai buat pemisahannya gitu agar lebih efektif dalam pengelolaan kembali. Apakah kita mau di dunia ini hidup cuman sampai di kita aja, kan nggak mungkin. Anak-anak cucu kita harus merasakan juga lah. Jadi sayangin bumi kita dari sekarang ya. Kita close video. Oh jangan, belum, masih banyak pak. Aduh, Kopi dulu. Kita kopi dulu. Aduh, ini kopi ini. Bahas masalah kopi. Kopi yang enak itu kan pasti pupuknya non organik ya kan. Iya kopi organik lah. Dia dari alam kan. Cuma kadang tuh cup kopi tuh. Itu juga jadi masalah pak. Jadi kan saya pernah jualan nih pak. Jadi dikritisi gitu kan sama konsumen. Waktu itu saya jualan produk makanan nih pak. Jadi dia kayak DM gitu, dia ngobrol kan. Kalian kan kami punya platform sendiri gitu kan. Harusnya kalian jual makanan jangan pakai styrofoam gitu. Ini kan merusak lingkungan gitu kan. Masalahnya Pak, kalau kami jualan nggak ngasih wadah, kan nggak mungkin orang beli kami suruh bawa rantang gitu Pak. Nah, itu salah satu kebijaksanaan, salah satu kesadaran yang harus kita lakukan untuk mengurangi pemakaian bahan-bahan plastik sekali pakai. Nah, gitu kan. Seperti misalnya ya bawa botol minum sendiri gitu. Menggunakan alat makan portable. Gitu kan. Jadi dia bisa dipergunakan dimanapun. Jadi sebenarnya gini, kesadaran yang paling pertama sekali itu harus kita lakukan dalam mengendalikan sampah plastik ini. Itu harus yang pertama kesadaran. Kesadaran dan harus punya mental artinya untuk menolak sampah plastik. Jadi seperti misalnya kita belanja di supermarket gitu kan, itu kan pasti kasirnya itu akan masukin barang-barang belanjaan kita ke plastik. Nah gitu. Nah di situ kita harus berani menolak, tidak usah ditaruh plastik. Kita keluarin keranjang belanjaan kita sendiri. Nah, kita bawa tempat belanjaan kita sendiri yang bisa dipergunakan berulang kali. Kita tolak plastik itu dan kita masukin bahan belanjaan kita itu ke kantong kita sendiri. Gara-gara Bapak bilang itu, jadi kalau ingat masa lalu, jadi kalau nenek sekarang, masa lalu tuh rupanya betul ya yang nenek-nenek bawa keranjang sendiri dari rumah tuh. Itu fungsi seharusnya di zaman sekarang kayak gitu Karena kan zaman sekarang modern ini apa-apa tuh pengen simpel. Itulah kemasan makanan sekarang ini jadi problem juga. Cuma kan nggak mungkin nih. Misalnya tadi kan aku ceritanya aku penjual. Kalau kita jadi konsumen pun kan kita nggak mungkin juga ngemarahin abang rujak, abang bakso, kan nggak mungkin juga. Cuman ya itu tadi ya, mungkin ya kesimpulannya ya balik lagi ke kita bawa wadah sendiri. Apa ini kok bawa rantang sendiri? Biar isinya banyak. Kami pejuang plastik ya gitu. Jadi bawa keranjang belanjaan sendiri, bawa alat makan sendiri yang portable gitu kan. Kayak misalnya pipet gitu, pipet kan juga ada. Sekarang juga sudah dijual oleh teman-teman lingkungan itu pipet yang apa? Yang besi ya. Yang besi sekali pakai, dia bisa dibersihin juga. Bisa dibersih ya, betul, dibersihin, dicuci ya. Terus ya seperti ini minuman jangan bawa botol minuman sendiri gitu kan. Berarti untuk hemat juga itu. Ya betul, ya untuk hematnya tuh yang ini dia berarti yang namanya yang apa namanya ini Pak? Yang kalau kita bawa nih yang untuk bukan daur ulang sih, yang bisa dibersihin ya. Jadi buat teman-teman yang aktivitasnya sering di luar, hindari yang namanya kalau bisa, maksudnya menjaga makanan dan minuman kalau bisa ya bawa dari tempat sendiri atau dari rumah sendiri. Jangan manja gitu ya, jangan sikit-sikit beli yang kemasan gitu kan. Kasihan nih yang jual-jual kayak gini gitu. Tapi gitu ya. Ya kalau kita beli yang kayak gitu yang di sana nggak laku, sebenarnya serba salah ya Pak. Dari ekonomi kalau kita bahas kan sebenarnya plastik nih kita punya nilai sebenarnya. Ya kan, punya nilai kan.
Makanya kalau kita tengok di tempat pembuangan sampah akhir tuh di TPS itu, TPA ya, TPA. Di TPA itu, sebenarnya aku senang gitu lihat ada ibu-ibu atau kepala-kepala rumah tangga yang lain ke situ, dia menafkahi anaknya dengan memilah-milah sampah tadi untuk dijual. Itu sebenarnya sangat membantu ya untuk mengurangi ya. Iya. Iya, maksudnya ya jangan orang itu aja lah gitu. Kita juga berpartisipasi dengan cara yang dia pakai. Cuman bedanya kalau dia memang itu di situ untuk mencari uang, kalau kita ya kalau bisa ya menjaga lingkungan. Nah, itu. Ya. Jadi kalau aku bilang sih itu memang sudah seharusnya kita yang muda-muda ini untuk melakukan hal seperti itu. Ya, karena satu hari aja nih kita hitung aja lah, misalnya kita di rumah ada 5 orang, masing-masing kita mungkin makannya mie instan, secara rata-rata kan mungkin makannya mie instan dalam 5 orang satu hari. Berarti kalau misalnya itu 30 hari berarti kita menghasilkan 30 plastik. Ya. Satu rumah, satu orang. Di rumah ada 5 orang. Udah berapa itu? 150 plastik. Sebulan udah berapa kan? Berapa dan berapa jumlah juga. Kayak gitulah. Makanya aku lihat kemarin di media, katanya saking banyaknya plastik di Indonesia, kalau dibuang ke laut itu dia bisa ngebangun pulau. Itu gimana ceritanya itu, Pak? Iya. Jadi gini, jadi sampah organik ini kan dia cepat terurai gitu. Jadi makanya di tempat pembuangan sampah akhir itu lebih kelihatan sampah yang non organik. Karena dia tidak terurai gitu. Tidak terurai sekian waktu yang cepat. Dia butuh waktu yang lama untuk terurai. Nah, kalau yang organik ini ya sekitar hitungan hari juga bisa terurai. Nah, kayak sampah sayuran dia akan langsung terurai. Jadi kan kalau yang organik itu juga bisa sebagai rantai makanan. Nah, kita buang bekas sayuran ke tanah, itu dia akan dimakan oleh Tapi kan plastik udah masuk rantai makanan kita juga, Pak. Iya. Ya. Kita makan ikan. Kita kan nggak sadar yang di daratan ini kita nggak tahu. Orang yang buang sampah ke laut tuh plastik itu bakal tercecah kecil-kecil jadi mikroplastik. Jadi mikroplastik, dan mikroplastik itu dimakan sama ikan. Iya, betul. Padahal orang kalau tahu ikan itu makan plastik, mungkin orang itu nggak mau makan ikan. Nah, itulah semuanya kan kembali ke kita lagi. Balik ke kita ya. Apa yang kita rasakan hari ini akibat ulah di hari lalu. Ya gitu kan. Jadi makanya kita itu ada tagline-nya itu selamatkan bumi untuk anak cucu. Bukan untuk kita. Iyalah. Sampah plastik ini kan dia dibuang. Ya. Dia lebih bagus dibakar atau ditanam. Sampah plastik. Kalau sampah plastik, kalau pertanyaannya diapain gitu? Iya, diapain? Kan bingung nih kan? Iya. Kalau sampah plastik itu diapain? Dia banyak bisa didaur ulang juga untuk beberapa kebutuhan, dan daur ulangnya itu juga harus ada itunya gitu, maksudnya ada masa pemakaiannya gitu. Tidak semua plastik bisa didaur ulang, tidak juga semua plastik itu setiap habis pemakaian didaur ulang tidak. Kalau didaur ulang kan mungkin sebagian orang kan nggak banyak, maksudnya ya entah itu bungkus kopi, bungkus Indomie dibuat tas atau dibuat baju. Cuman yang bungkus-bungkus kecil ini dia lebih bagus kita bakar atau kita tanam? Kalau menurut aku sih bagusnya dibakar. Bakar ya? Nah, paling kalau dibakar mungkin bisa mengurangi sedikit. Mengurangi sedikit ya. Nah, karena dia akan berubah jadi kecil gitu kan, jadi bekas bakarannya itu kan. Tapi kalau langsung kita buang, ya dia tidak akan berubah sampai berarti puluhan tahun. Yang apa tadi kita gabungin, dibakar, ditanam. Bisa. Kalau aku dengar dari Bapak ngomong tadi kan plastik di daur ulang ada masa daur ulangnya. Ada tipe-tipe daur ulang. Berarti plastik tuh ada kategorinya ya? Nggak semua plastik itu sama? Ya enggak, jadi plastik ini punya pemilahannya ya. Tidak semua kategori ya. Punya kategorinya, tidak semua plastik itu bisa didaur ulang dalam wadah yang sama misalnya. Tidak semua sampah plastik itu sama jenisnya gitu. Dia beda-beda gitu. Jadi untuk pembagiannya itu ada 7. Nah, jadi ada 7 bagian, ada 7 kategorinya sampah plastik.
beserta juga kode-kode dalam mendaur ulangnya gitu. Jadi itu biar kalian tahu. Jadi plastik tuh nggak semuanya sama, ada 7. Aku pun baru tahu ini. ya betul. Jadi kalau 7-nya itu mungkin nanti teman-teman bisa cek aja di Google ya kan. Bisa cek di Google aja. Bisa dicek di Google ya. Film kamera. Maksudnya Pak gambarannya gitu dari 1 sampai 7 gitu yang Bapak tahu? Gambarannya itu yang pertama itu sampah air dalam kemasan. Air dalam Botol kemasan. air. Iya. Kemasan itu masuk kategori yang pertama. Terus ada lagi sampah plastik yang botol dari deterjen, botol sampo. Iya. Itu tidak boleh, nggak sama dia, harus pisah gitu. Terus ada dari alat-alat otomotif dari seperti bahan PVC gitu kan, kayak pipa. Itu jadi semua itu daur ulangnya beda-beda, tergantung kode-kodenya. Ada kode-kodenya ya. Iya, kayak tongkrongan cewek ya, ada kasta ya. Iya. Ada kasta ya kan. Kayak styrofoam gitu kan. Oh iya. Oh itu termasuk plastik ya berarti ya? Itu plastik, ya? itu bahan dari plastik gitu. Jadi itu ada pembagiannya semua. Berarti itu kan ada pemilihan tuh 1 sampai 7. Iya. Bahayanya 1 sampai 7 itu beda atau memang sama bahayanya? Beda Bahayanya. Oh, beda. Kalau misalnya kita melakukan pembakaran terhadap sampah plastik nih, dia ada yang mengeluarkan asapnya putih seperti asap biasa, ada yang hitam agak menghitam, ada yang hitam pekat. Gitu kan. Nah, dari situ aja udah nampak gitu. Ada yang udah hitam pekat, baunya juga menyengat dan merusak pernapasan. Bagian dah mahasiswa jangan demo bakar ban kalian ya. Itu mengganggu, itu ban termasuk plastik ya. Jangan bakar ban lagi kalian. Jadi kan dia dari situ aja sudah terlihat beda gitu. Iya. Pantesan Pak ya di TPA itu sampah plastik ini tidak dibakar. Rupanya takut kejadian tercemar 2 kali berarti ya. Iya, kalau saya baru paham nih sejak Bapak bilang ya. Kalau enggak saya enggak paham sampai situ, Pak. Iya. Jadi tidak bisa dibakar sembarangan. Harus dipilah-pilah juga. Iya. Jadi makanya ada baiknya itu kita mulai memilah itu dari kita sendiri. Ketika kita membuang sampah kita harus pilah sampah itu. Dia organik kah, non organik atau itu B3 gitu kan, bahan yang beracun dan berbahaya gitu. Berarti untuk komunitas pun untuk untuk pencinta lingkungan sampah ini sekarang belum ada ya mungkin. Di kota setahu Bapak. Di Kota Langsa ini sih untuk pengelolaan sampah sudah ada ya. Sudah ada ya. Sudah ada, cuman mungkin kalau aku bilang nih itu belum efektif. Belum efektif ya. Belum efektif karena mungkin hanya sifatnya sementara gitu. Hanya sementara ya. Dan kebiasaan pemuda kita itu hari ini melakukan hal positif, esok belum tentu. Oh iya. Itu kan seperti misalnya pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemuda-pemuda di Kota Langsa itu udah ada. Kalau aku nggak salah itu udah ada lah. Ya, aku rasa udah ada dan itu belum efektif karena tidak berkelanjutan. Iya. Tapi kalau aku pribadi ya Pak, ini perspektif aku, tapi maksudnya belum tentu benar juga. Kalau aku bukan pengennya bangun komunitas pencinta lingkungan, tapi aku pengennya bangun kota pencinta lingkungan. Jadi semuanya komunitas warganya Pak. Keren pasti Pak. Iya kan? Jadi kalau semua masyarakatnya sudah sudah mengerti gitu, sudah paham tentang bahaya dan dampak-dampak lingkungan oleh ulah kita sendiri, mungkin aku rasa itulah jalan yang terbaik ya. Jalan yang terbaik untuk mengatasi dampak-dampak terburuk dari lingkungan kita. Pagi-pagi itu pagi-pagi di salah satu jembatan lah gitu di Kota Langsa, mereka membuang sampah gitu. Mereka datang bangun pagi dengan membawa sampah dan mereka buang tanpa dosa ke sungai, dan itu kan mencemari. Itu buat banjir terus-terusan. Kenapa dia buang sampah kayak transaksi narkoba gitu, sembunyi harus subuh ya? Karena padahal dia sendiri tahu. Enggak, dari cara dia buang sembunyi aja itu dia udah tahu salah, tapi dia sadar gitu ya. Atau
nggak sembunyi siang-siang bolong gitu kan, tapi cepet-cepet gitu, bawa motor, wah buang sampah ya kan. Kalau itu bukan nggak sadar lagi sih, memang udah lupa diri ya. Sebenarnya punishment sosial kayaknya lebih pantas ya. Misalnya dia buang sampah nih, jadi kayak ada paparazi pemerintah foto, cekrek, di-upload gitu. Di-upload ke koran gitu. Bagus itu aku rasa. Ya. Jadi siapa yang buang sampah sembarangan, gitu kan, masyarakat juga ikut berperan gitu, masyarakat sekitar. Tuh kalau ada orang buang sampah sembarangan, fotoin tempat orang buang-buang sampah sembarangan. Jadi posting di situ tuh orang-orang buang sampah sembarangan. Gitu. Jadi kan akan menimbulkan efek malu, jera gitu kan, sosial kan. Jadi itu harus dipikir lagi sih. Jadi gini, ini kan hari tanpa plastik. Hari tanpa kantong plastik sedunia. Ya, jadi ini hari tanpa kantong plastik sedunia. Yap. Kira-kira berkaitan nggak dengan kita, maksudnya kita peduli menanam pohon sama hari plastik ini, berkaitan nggak? Kalau untuk ininya, maksudnya untuk mengurangi polusinya gitu. Oh, kalau untuk mengurangi polusinya itu sangat ya? Sangat berkaitan gitu kan. Gitu. Dengan adanya kita menanam, dengan adanya tanaman itu lebih mengurangi polusi. Lebih mengurangi polusi ya. Seperti misalnya kita di suatu kota gitu kan, itu sudah bangunan semua gitu kan, pencakar langit lah, gedung-gedung gitu kan. Lalu berbanding terbalik dengan penanamannya, terbalik dengan zona hijaunya gitu. Maka itu akan membuat pencemaran udara. Jadi biar orang pun juga semua tahu tujuan kita buat pembicaraan tentang plastik hari ini, sebenarnya tujuan kita tuh biar kita sama-sama sadar ya, dan kami pun di sini pun, dan bukan kami ya, dan aku pun di sini belum tentu benar juga, dan belum sepemilah plastik itu, cuman gara-gara obrolan ini mungkin adalah nanti kesadaran aku sendiri nih. Makasih buatnya Bang Pebi ya. Tapi kalau ditelusuri, kalau misalnya ada komunitasnya sebenarnya bagus ya. Maksudnya ada sekelompok pemuda buat untuk peduli sampah plastik ini bagus ya. Dari lembaga kami sendiri, MPALH Mancupala itu kan, untuk setingkat kampus juga kami sedang dalam pembuatan SOP ya, untuk itu mengatur sampah di lingkungan kampus. Jadi kita akan memanage sampah-sampah di kampus ini agar bisa efektif gitu. Mungkin nanti ini masih kita susun gitu SOP-nya kan. Kita targetkan mungkin ya habis tahun ajaran depan lah, tahun depan itu bisa rilis program kita itu dalam membenahi sampah di kampus kita sendiri gitu, agar semuanya bisa terkelola gitu kan, dan bisa income juga untuk teman-teman di kampus kan. Karena kalau untuk dihilangkan memang susah ya, memang yang betul itu harus dikendalikan. Harus kita kendalikan, mulai dari diri kita sendiri. Ya semoga aja kalau nanti ada pembentukan SOP seperti itu, yang lain ikut gitu kan. Jadi setiap UKM kita mengajak semua lapisan Civitas Akademika gitu kan. Nantinya untuk sama-sama mendukung program kita. Ya mungkin seperti misalnya ya kita kelola sampah ini dengan lebih baik gitu kan. Kita buat tempat sampah, kita buat tempat pemilahan sampah gitu kan. Dan kita daur ulang nanti gitu kan. Kita daur ulang sama-sama, bisa jadi kreativitas mahasiswa juga. Lebih ke kreatif ya gitu. Jadi kita benar-benar lah kita jaga lingkungan dari kampus kita dulu gitu kan. Jadi buat masyarakat di luar sana nih, ada nggak pesan-pesan Pak PB nih yang mau kita sampaikan, atau Pak PB secara personal atau secara Mancupala nih ya, mau ngungkapin ke adik-adik mahasiswa atau ke masyarakat masalah sampah ini, apa yang pengen diutarain? Kalau aku minta untuk semua kita semua, untuk sama-sama bijak dalam menggunakan plastik, bijaksana dalam menggunakan plastik, dan buanglah sampah pada tempatnya gitu kan. Dan juga yang paling penting itu, yang paling sering kita lakukan tuh seperti puting rokok gitu.
Kita buang sembarangan itu juga jangan. Jadi buanglah semua sampah itu pada tempatnya. Dan itu butuh kesadaran dari kita semua, terutama anak muda ya. Sama anak muda, karena kan anak muda ya logikanya tuh masa hidupnya masih panjang. Ya kan. Walaupun ya kita nggak tahu. Umur nggak ada yang tahu gitu ya, kan. Tapi kan logikanya seperti itu kan. Iya. Nah, jadi kesadaran itu dari kita lah, pemuda-pemuda, mahasiswa, kaum intelektual, untuk sama-sama menjaga lingkungan, buang sampah pada tempatnya, bijaksana dalam menggunakan plastik, gitu kan. Usahakan untuk mengurangi pemakaian plastik. Oke, terima kasih buat Bang Feby Yurliansah sudah menyampaikan aspirasi tentang plastik nih ya. Yang tadinya aku sama kawan-kawan nih nggak tahu, jadi kami tahu. Jadi kami bisa lebih sadar lagi nih ya, nggak buang puntung rokok sembarangan. Walaupun aku aslinya nggak ngerokok. Citraan Pak. Jadi kami hari ini sebenarnya mau memperingati, hari ini adalah hari tanpa kantong plastik sedunia. Iya. Jadi sama-sama mulai dari hari ini kita pelan-pelan untuk hidup ramah lingkungan. Kalau memakai plastik pun kalian pakai wadah yang dari rumah kalian. Bijaksana menggunakan plastik. Iya. Udah segitu aja ya. Jangan lupa like dan subscribe videonya. Terima kasih. Salam barbar.